Sejarah singkat Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Jalan Diponegoro. Sampai dengan tahun 1975, organisasi Gereja Advent Conference di Manado hanya mempunyai 4 keluarga yang berbakti di sebuah rumah milik organisasi yang dibeli dari keluarga Sanger, terletak di Teling yang kini beralamatkan Jalan Diponegoro nomor 103 Manado. Keempat keluarga tersebut ialah keluarga Wauruntu Walean, keluarga Suot Seroy, keluarga Effendi Suot, dan keluarga Tulung Tuturoong. Rumah tempat beribadah tersebut berupa rumah papan tua yang juga merupakan tempat tinggal dari keluarga Wauruntu Walean karena ketika itu saudara Rul Wauruntu adalah sekretaris daerah organisasi. Pada tahun 1978 dimulailah pembangunan gedung gereja permanen, walaupun anggota gereja jemaat belum bertambah. Potensi anggota dan dana sangat kurang memadai, tetapi ketua pembangunan yaitu saudara Wem Tulung dengan keyakinan teguh bahwa Tuhan akan menyediakan terus melanjutkan pembangunan. Dari pengalaman membangun ini, ternyata Tuhan menggerakkan hati orang-orang tertentu untuk membantu, baik dengan dana maupun bahan bangunan. Bahkan bantuan datang dari orang tak dikenal yang lewat ketika pembangunan sedang berlangsung. Akhirnya, gedung selesai dibangun pada tahun 1979. Pengguntingan pita dilakukan oleh Ibu Pelealu Walalani dan diresmikan oleh Wali Kota Manado, Bapak J. Pelealu, dan khotbah pentabisan oleh Ketua Umum Organisasi Gereja Advent Conference Indonesia, Pendeta W.A. Tuturoong. Dengan demikian, ditetapkanlah tanggal 22 Mei 1979 sebagai hari berdirinya Gereja Advent Conference di Manado. Pada tahun 1997, ketika organisasi Gereja Advent Mission beralih status menjadi conference, maka terjadilah persatuan menjadi Gereja Masih Advent Hari ke-7 atau disingkat GMAHK. Sehubungan dengan renovasi gedung gereja karena bertambahnya anggota jemaat, maka telah diadakan 1. Renovasi dengan diperluas ke arah belakang pada tahun 1986 yang dipercayakan kepada saudara Wim Tulung. 2. Renovasi dengan diperluas ke arah depan dan ke atas pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2012 yang pembangunannya dipercayakan kepada saudara Max Tumarar dan dibantu oleh saudara Edwin Asa. Selanjutnya, pembangunan jangka panjang dengan pengumpulan dana aksi 7 menit setiap Sabat diketuai oleh saudara Yoce Pangemanan sampai tahun 2016 dan kemudian diteruskan oleh saudara Edwin Asa. Pembongkaran pastori untuk renovasi sudah mulai dilakukan tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan tetap menuntun GMAHK Jemaat Jalan Diponegoro dalam melaksanakan program jemaat sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kasih Allah tak
Shalom. Pada hari ini, seluruh jemaat dalam Gereja Jalan Diponegoro mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat kasih dan pemeliharaannya bagi gereja dan semua anggota jemaat sehingga boleh merayakan hari ulang tahun gereja di tengah pandemi COVID-19. Gereja Jalan Diponegoro lahir dan tumbuh dalam zaman yang membara namun penuh dengan harapan. Dimulai tahun 1975 dengan beranggotakan 4 keluarga, gereja tumbuh dan berkembang, tapi tidak lepas dari setiap halangan, rintangan, dan juga tantangan yang dihadapi sehubungan dengan eksistensi dari gereja ini. Itulah sebabnya, di hari ini, ulang tahun gereja, saya ingin membawa pemikiran kita, anggota jemaat Jalan Diponegoro, untuk membuka Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Sebagai judul renungan saya di hari ulang tahun jemaat ini, saya ambil poinnya, yaitu being servant in spirit. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Rasul Paulus ketika dia menulis buku Roma sekitar tahun 56 sampai dengan tahun 58 tarik Masehi, ini mendekati akhir dari perjalanan misionaris Rasul Paulus yang ketiga. Selama masa ini, dalam pelayanan misionaris, Paulus menghabiskan waktunya di Efesus, Makedonia, dan juga Akaya. Dan menurut catatan sejarah, ketika Paulus berada di gereja Korintus, di Yunani tepatnya, dia menulis surat kepada orang-orang Roma. Planningnya, setelah menulis surat kepada orang-orang Roma, Paulus akan ke Palestina. Dan setelah selesai pelayanan di Palestina, dia akan ke Roma. Dan dari Roma, dia akan melanjutkan perjalanan misionarinya ke Spanyol. Dan dalam suratnya ini, Rasul Paulus berharap untuk mencapai beberapa hal ketika dia mengirimkannya kepada orang-orang yang ada di Roma. Pertama, dia ingin memperkenalkan dirinya
sebagai the messenger of God yang telah dipilih oleh Allah untuk membawakan kabar Injil yang kekal. Kedua, dia ingin menguraikan dengan jelas bahwa Injil yang dia dapat, yang Allah nyatakan baginya adalah Injil juga yang harus dia beritakan kepada semua orang percaya. Ketiga, dia berharap agar supaya Injil ini dapat membuka jalan bagi persatuan orang Kristen di antara orang percaya Yahudi dan juga orang percaya bukan Yahudi. Keempat, dia ingin mengajar orang-orang percaya yang ada di Roma tentang gaya hidup orang Kristen yang khas, gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup orang Kristen yang lain. Bertolak dari harapan yang ada di dalam diri Rasul Paulus untuk membagikan kabar selamat Injil yang kekal kepada orang Romawi, maka buku Roma ditulis oleh Rasul Paulus dengan bentuk yang sangat indah. Struktur yang ada membawa para pembaca untuk melihat bagaimana struktur ini menerangkan tentang rencana Rasul Paulus untuk membagikan Injil yang kekal bagi orang-orang Roma. Dimulai dengan introduction ayat 1. Pasal 1 ayat 1 sampai 17, di mana Injil yang kekal diperkenalkan lewat pekabaran dari Rasul Paulus. Kemudian pasal 1 ayat 18 sampai 32 berbicara tentang definisi dan sumber dari dosa yang menjadi masalah umat manusia. Yang ketiga, pasal 2 sampai dengan pasal yang ke-8 berbicara tentang Injil yang kekal kepada semua orang tanpa ada perbedaan. Yang keempat, pasal 9 sampai dengan pasal 11 berbicara tentang posisi orang Israel di dalam rencana Allah. Dan yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 berbicara tentang tantangan setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Serta ditutup pasal 15 dan juga 16 dengan salam berkat dari Allah melalui hambanya Rasul Paulus. Kalau kita buka Alkitab kita melihat Roma pasal 12. Di sana kita bisa menemukan dua perikop yang sangat besar yang tercatat di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang persembahan yang benar, dan Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 21 berbicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih. Dari prinsip yang ada di dalam Roma pasal 12, Rasul Paulus mengingatkan kita akan pentingnya persembahan yang benar dan juga kasih kepada Allah. Ayat 11 yang menjadi bahan perenungan dalam acara ulang tahun gereja saat ini, saya ingin mengangkat untuk kita melihat bagaimana nasihat ini ditujukan kepada kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita lihat bersama firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Tiga nasihat dalam ayat ini tampaknya mulai dengan tautologi, pengulangan gagasan atau penyertaan, sehubungan dengan tantangan yang dihadapi sebagai pengikut Kristus. Pertama, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan ketiga, layanilah Tuhan. Kita lihat, frase yang pertama dari ayat ini, Rasul Paulus memilih dua kata benda yang ada dalam satu kalimat, yaitu okneiroi, yang artinya indolence, malas, yang antitesis dari spaudei, yang artinya eagerness, rajin atau tekun. Itulah sebabnya Rasul Paulus membuat penjajaran yang mencolok dari dua kata benda ini, kemalasan dan juga ketekunan atau kerajinan. Diungkapkan oleh Paulus untuk menasihati orang-orang pengikut Kristus agar memiliki prinsip dasar iman Kristen yang sejati. Paulus menunjukkan bahwa orang Kristen harus memiliki energi kasih. Karena sesuai yang disarankan di dalam ayat yang ke-9, energi kasih memiliki efek meredam masalah, menyatukan dan membangkitkan semangat untuk berbuat baik. Mari kita lihat ayat 9, firman Tuhan berkata, "Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristen,
Kristus, semua anggota jemaat Jalan Diponegoro di mana saja Anda berada. Dasar dari nasihat Rasul Paulus inilah yang harus kita miliki dalam menghadapi tantangan dewasa ini. Kita harus berpikir sesungguhnya rasa jijik terhadap indolence, kemalasan yang dicatat di dalam Alkitab berakibat fatal di dalam perjalanan rohani kita. Alkitab memberikan ungkapan, gambaran tentang kemalasan itu. Sebagai contoh, kita boleh lihat di dalam Amsal pasal 20 ayat 4. Orang yang pemalas tidak mau dinasihati. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara si perusak. Ada Amsal 13 ayat 4. Ada Pengkhotbah 10 ayat 18. Ada Matius pasal 25 ayat 26. Sehubungan dengan hamba yang jahat dan malas. Ada 1 Timotius 5 ayat 13. Sehubungan dengan mereka, pengikut-pengikut Kristus yang membiasakan diri bermalas-malas, maka mereka secara tidak sengaja mungkin mereka berpikir mereka melakukan hal yang baik, tapi sesungguhnya dengan tindakan bermalas-malasan, kadangkala mereka tidak sadar telah mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Dan inilah problematik yang dihadapi oleh gereja dewasa ini. Banyak orang yang tidak mau bekerja oleh karena kemalasan yang dibangkitkan di dalam pribadi setiap individu. Dengan demikian menyebabkan berbagai macam masalah yang timbul di dalam gereja. Jadi kemalasan membawa bencana dalam perjalanan dan pertumbuhan rohani. Sebaliknya, kerajinan membentuk karakter iman yang kuat. Itulah sebabnya dasar spiritual dari ketekunan atau kerajinan yang diulangi dalam dua frase selanjutnya yang ada di dalam ayat 11 tercatat dalam dua bentuk partisipal, seontes dan juga douleontes, yang mengekspresikan suatu tindakan atau situasi yang menyertai tindakan tersebut. Mari kita lihat frase yang kedua yang di tengah ayat ini, yang berkata demikian, to pneumati seontes, yang artinya fervent in spirit or keep your spiritual fervor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ekspresi yang ditunjukkan di dalam frase ini adalah ekspresi yang sangat unik. Kenapa? Kata kerja partisipal seontes memberikan gambaran seperti menggelembung, mendidih, menfermentasi, atau menyala-nyala. Dan sering kata ini digunakan dengan pengertian metaforis untuk menggambarkan emosi yang tinggi, letupan emosi dari seseorang. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan memiliki kerajinan yang tidak kendor, sekalipun kita dihadapkan dengan berbagai masalah dan cobaan, roh semangat yang kita miliki di dalam Tuhan tidak akan terpengaruh. Dan saudara dan saya akan terus bekerja bagi Tuhan. Itulah sebabnya frase yang kedua ini konsisten dengan klausa berikutnya, second participle, frase yang ketiga yang ada di dalam ayat yang ke-11, yaitu melayani Tuhan. Saudara-saudara, anggota gereja Jalan Diponegoro, inilah saatnya bagi kita untuk refleksi hidup kita. Hari ulang tahun gereja memanggil kita untuk melihat apakah roh kita bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan, ataukah kita melayani Tuhan oleh karena sesuatu dan yang lain hal. Bagi Paulus, roh kasih adalah wujud nyata dari kehadiran Tuhan di dalam orang-orang percaya yang membangkitkan kerajinan di dalam pekerjaan. Dalam konteks ayat 11, Paulus menggambarkan pelayanan adalah ekspresi alami dari antusiasme spiritual, bukan konsekuensi dari kepatuhan yang patuh pada kewajiban moral. Itulah sebabnya, sebagai pengikut Kristus, kita harus menjaga arus spiritual rohani kita agar tetap mengalir dalam saluran yang benar dan bertanggung jawab. Maksudnya saudara-saudara, bukan hanya untuk mendorong orang-orang percaya dengan suasana hati yang mulia dan senang, hanya di satu momen saja. Kemudian, ketika datang keadaan yang lain,
tendensi kita berubah, spiritual kita, antusiasme kita berubah secara tiba-tiba, melainkan antusiasme spiritual harus berkelanjutan. Every moment, every single day, setiap saat untuk memperluas kekuasaan Tuhan atas ciptaan yang sebelumnya tidak taat di atas dunia ini. Dengan antusiasme yang kuat, referensi untuk melayani Tuhan di akhir ayat ini membawa kekuatan baru untuk memproklamirkan akan kebenaran dari Tuhan. Tuhan berpesan kepada kita semua di dalam Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, selama masih disanggupkan, selama masih sehat, selama kita masih mampu, mari kita bekerja dengan eagerness, kerajinan di ladang yang Tuhan. Jangan bangga dengan berapa lamanya saudara, saudari menjadi pengikut Kristus. Mungkin saudara katakan, saya sudah menjadi pengikut Kristus 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau sejak gereja ini ada. Tapi pertanyaannya, adakah saudara berubah di dalam roh pelayanan bagi Kristus atau tidak? Karena orang-orang di sekitar kita masih menilai karakter-karakter kita yang jelek, yang masih melekat, mungkin sama seperti 30, 20, 10, 5 tahun yang lalu. Itulah sebabnya saudara-saudara, mari kita berubah lebih baik hari lepas hari. Momentum ulang tahun gereja saat ini, marilah membawa perubahan bukan hanya dalam bentuk fisik gereja, tapi rohani anggota jemaat pada umumnya. Biarlah roh kita menyala-nyala dalam melayani akan Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo. Selamat sahabat, selamat ulang tahun untuk gereja Masih Advent Hari di dalam Diponegoro Manado. Semoga kedepannya semakin baik, semakin bagus, semakin rukun, dan semakin gembira. Tuhan sudah menyertai kita selama 41 tahun. Tidak terasa ya, tapi begitulah berkat Tuhan yang berlimpah untuk jemaat Jalan Diponegoro. Semoga Tuhan tetap memberkati kita sampai kedatangan yang kedua kali. Tetap setia. Selamat ulang tahun gereja Jalan Diponegoro yang tetap besar. Kiranya damai sukacita surga senantiasa boleh menjadi bagian kita semua, anggota-anggota jemaat Jalan Diponegoro. Sampai Tuhan datang. Happy birthday. Bye. Bye. Kami keluarga Kaliwong Sunoya mengucapkan Selamat hari ulang tahun untuk jemaat kami Jalan Diponegoro yang tercinta. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat sahabat bagi kita semua. Kami dari keluarga Tularanta mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-41 Jemaat Jalan Diponegoro. Karena kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan kita sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Kami dari Paso mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Jalan Diponegoro dan kiranya selalu diberkati oleh Tuhan dengan persatuan kesatuan, tetap setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Selamat ulang tahun Diponegoro, yes! Selamat ulang tahun buat jemaat Jalan Diponegoro yang ke-41. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Happy birthday. Dear jemaat Jalan Diponegoro Manado, saya mewakili keluarga Selatan Manggap mengucapkan Happy birthday to you. God bless you. Selamat ulang tahun Gereja Jalan Diponegoro. Semoga kita tetap solid, Tuhan memberkati. Amin. Kami keluarga Kalasiran Sunda mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-41 bagi jemaat Jalan Diponegoro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keluarga Diponegoro mengucapkan selamat ulang tahun jemaat Jalan Diponegoro. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap di rumah dan jaga jarak.
tahun Jemaat Jalan Diponegoro Manado. Sukses selalu dan berkat selalu. Stay healthy. Bye. See you. Selamat ulang tahun Jemaat Jalan Diponegoro. Harapan kami semoga kita semua tetap setia sampai Yesus datang. Tuhan memberkati. Kami keluarga Lamian Agung ucapkan selamat ulang tahun Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Jalan Diponegoro Manado. Tuhan memberkati. God bless all. Selamat ulang tahun Jemaat Jalan Diponegoro. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam kangen untuk Jemaat Jalan Diponegoro. Kami keluarga Simulalim mengucapkan selamat ulang tahun buat Jemaat Jalan Diponegoro yang ke-41. Selamat ulang tahun Jemaat Diponegoro.